Anissa Pratiwi, 32 tahun. Perempuan mandiri, elegan, dan terlalu sibuk untuk urusan drama. Ia adalah pemilik firma desain interior ternama di Jakarta. Klien datang dan pergi dari selebriti hingga CEO. Apartemen minimalis di pusat kota, sedan Eropa di basement, dan gaya berbusana yang rapi tanpa berusaha terlalu keras, semua mencerminkan satu hal. Anissa bukan perempuan biasa. Ia perempuan yang tahu cara berdiri di atas kakinya sendiri. Selamat sore, Ibu. Saya Dr. Farid Hidayat. Tidak usah tegang ya, kita di sini untuk berbagi. Bukan diadili. Boleh saya tahu nama lengkap dan sedikit tentang Ibu? Sore. Dok, nama saya Lestari Rahma. Usia saya 33 tahun. Saya tinggal di Surabaya, tepatnya di kawasan Tunjungan. Saya seorang desainer interior dan pemilik firma kecil yang fokus pada proyek apartemen dan rumah-rumah komersial. Saya sudah menikah 5 tahun tapi belum dikaruniai anak. Terima kasih sudah berbagi. Apakah Ibu datang sendiri ke Jakarta? Iya dokter, saya baru tiba 2 hari lalu. Saya butuh menjauh sebentar. Ada terlalu banyak hal yang menyesakkan. Saya tinggal sementara di rumah sahabat saya, di Cipete. Dia yang menyarankan untuk mencari bantuan profesional. Maaf kalau saya agak terbata-bata, ini pertama kali saya bicara dengan psikolog. Tidak perlu minta maaf, Ibu Lestari. Saya di sini untuk mendengarkan. Kita mulai pelan-pelan saja. Mungkin Ibu bisa ceritakan, apa yang membuat Ibu memutuskan untuk datang hari ini? Rasanya saya sudah terlalu lama menahan. Saya lelah, Dok. Saya bekerja keras setiap hari. Tapi di rumah saya merasa seperti tidak ada artinya. Saya dan suami saya, Imran Fadli, sudah tidak seperti dulu. Dulu dia terlihat penuh semangat, cerdas, dan punya visi. Tapi entah sejak kapan, semua berubah. Kapan Ibu mulai merasakan perubahan itu? Saya rasa sejak awal 2023. Imran berhenti dari pekerjaan terakhirnya di salah satu perusahaan properti di Surabaya. Waktu itu dia bilang ingin membangun usaha sendiri. Saya dukung, dokter. Saya percaya pada dia. Tapi berbulan-bulan berlalu, tidak ada usaha yang benar-benar jalan. Dia lebih banyak di rumah, main game, scroll media sosial, dan terus bilang, masih riset. Lalu bagaimana dengan kebutuhan rumah tangga? Semua saya yang tanggung. Saya bayar cicilan apartemen di Tunjungan Icon, listrik, air, internet, belanja bulanan, bahkan biaya langganan Netflix dia. Saya tidak keberatan pada awalnya. Saya pikir sebagai istri saya harus menopang saat dia jatuh. Tapi lama-lama saya merasa dimanfaatkan. Yang paling menyakitkan bukan uang, tapi cara dia memandang saya. Maksudnya bagaimana, Bu? Dia mulai meremehkan pekerjaan saya. Pernah suatu kali saya pulang malam karena revisi desain dengan klien besar dari Jakarta. Dan dia cuma bilang, "Wah, kamu kerja keras sekali. Semoga enggak lupa jadi istri ya." Kalimat itu seperti pisau. Padahal saya kerja bukan buat saya sendiri, tapi buat kami, buat dia juga. Itu terdengar menyakitkan, Lestari. Apakah ada momen tertentu yang membuat Ibu merasa ini semua tidak bisa ditoleransi lagi? Ada. Tepat tanggal 12 Januari 2025, Imran dapat undangan reuni SMA-nya di Bandung, di Hotel Arya Duta. Saya pikir kami akan pergi bersama. Tapi dia bilang, ini hanya untuk alumni. Saya heran, karena sebelumnya kalau ada acara apapun, dia selalu minta saya ikut. Jadi, aksesori sosial, katanya. Tapi kali ini dia melarang. Saya mulai curiga. Apa yang Ibu lakukan saat itu? Awalnya saya diam. Tapi saya mulai memperhatikan. Dia tiba-tiba lebih sering ke salon di Jalan Darmo, beli parfum mahal, dan sembunyi-sembunyi pakai HP. Lalu pada tanggal 20 Januari,
Saya pulang lebih awal dan menemukan laptopnya terbuka. Tapi itu cerita yang panjang, Dok. Mungkin kita lanjut di sesi berikutnya. Tentu Ibu Lestari. Terima kasih sudah membuka bagian yang sangat pribadi. Kita lanjutkan pelan-pelan. Saya di sini untuk menemani proses Ibu. Tentu saja Ibu Lestari. Kalau Ibu sudah siap, kita lanjutkan ya. Waktu Ibu melihat laptop suami terbuka, apa yang terjadi? Sebenarnya saya nggak berniat ngintip, Dok. Tapi waktu itu, layarnya terbuka tepat di halaman obrolan media sosial. Nama Ayu Kartikasari langsung terpampang di atas. Saya kaget. Itu mantan pacarnya Imran, waktu SMA di Bandung. Sebelumnya Ibu pernah curiga tentang hubungan mereka. Nggak, Dok. Saya pikir itu cuma masa lalu. Tapi, waktu saya baca isi pesannya, dada saya sesak. Imran ngajak Ayu datang ke reuni bukan sebagai teman, tapi sebagai pasangan nostalgia. Dia bilang ke Ayu bahwa rumah tangga kami udah nggak harmonis. Katanya saya terlalu sibuk kerja dan nggak bisa datang. Padahal saya justru udah kosongin akhir pekan itu supaya bisa ikut. Tapi ternyata dia udah rencanain semuanya di belakang saya. Mereka bahkan sepakat pakai baju warna senada, hijau zaitun, biar kelihatan serasi. Saya lihat emoji hati, kalimat manja. Dok, rasanya seperti ditampar berkali-kali. Saya bisa bayangkan betapa hancurnya hati Ibu. Lalu setelah itu, Saya duduk lemas. Tapi anehnya, saya nggak marah, saya nggak teriak. Saya cuman diam. Dan dalam diam itu, saya sadar, saya nggak bisa terus begini. Saya harus balik kendalikan hidup saya. apa yang Ibu lakukan? Saya hubungi Dewi, teman SMA Imran, yang juga panitia reuni. Saya bilang, saya mau kasih kejutan buat suami. Dia percaya. Dan dengan polosnya, dia kasih saya rundown acara. Denah Ballroom Hotel Arya Duta. Sampai daftar peserta. Ibu benar-benar rancang semuanya. Iya, dokter. Saya nggak mau konfrontasi di rumah. Itu percuma. Imran tuh pinter banget main drama. Bisa muterbalikan fakta. Bikin saya yang malah merasa bersalah. Tapi kalau di depan semua orang, di panggung reuni yang dia banggakan, di situ saya bakal buka semuanya. Lalu bagaimana persiapannya? Saya pesan gamis merah marun dari butik di Surabaya. Saya datang ke Bandung naik kereta malam tanggal 24 Januari. Saya nginep di hotel kecil di Jalan Riau, sekitar 500 meter dari Arya Duta, supaya nggak ketahuan. Saya datang pas acara mulai jam 20.15 waktu Indonesia Barat. MC baru naik ke panggung. Saya berdiri di belakang ruangan, nunggu waktu yang pas. Apa yang Ibu rasakan saat itu? Campur aduk, takut, gugup. Tapi ada satu suara di dalam hati saya bilang, ini saatnya. Allah bersamamu. Waktu saya jalan menuju panggung, kaki saya gemetar. Tapi saya terus maju. Saya nggak akan mundur. Luar biasa keberanian Ibu. Apa yang Ibu sampaikan? Saya ambil mikrofon. Saya perkenalkan diri. Nama saya Lestari Rahma. Saya istri sah dari Imran Fadli yang malam ini berdiri bersama perempuan lain. Ruangan langsung sunyi. Lalu saya ceritakan semuanya. Imran sudah 2 tahun nggak kerja. Semua gaya hidupnya dibiayai saya. Dan sekarang dia malah bawa selingkuhan ke reuni. Bagaimana reaksi mereka? Teman-temannya kaget. Beberapa perempuan nangis. Rika, Ayu, langsung pucat dan pergi keluar ballroom. Imran cuma bisa bengong. Dan di momen itu, saya lihat ke matanya dan saya bilang, mulai malam ini saya, Lestari Rahma, resmi menggugat cerai kamu. Apa keputusan itu sudah bulat? Sudah, Dok. Saya diam selama 5 tahun. Tapi malam itu, saya ambil kembali harga diri saya. Saya bukan perempuan yang pantas disembunyikan. Saya istri yang layak dihargai. Terima kasih sudah berbagi sejauh ini, Bu Lestari. Saya tahu itu tidak mudah.
Tapi saya juga melihat ada kekuatan besar di balik cerita ibu. Bolehkah saya tanya, bagaimana ibu merasa setelah malam reuni itu selesai? Hampa, dokter. Hampa. Iya. Waktu turun dari panggung, semua orang tepuk tangan. Beberapa perempuan peluk saya, bilang saya hebat, saya kuat. Tapi dalam hati saya, ada bagian yang kosong. Saya kembali ke kamar hotel sendirian malam itu. Saya buka jilbab, duduk di depan cermin, dan tiba-tiba saya menangis. Bukan karena sedih, tapi karena saya nggak tahu lagi. Siapa saya? Saya mendengar ada luka yang lebih dalam dari sekadar dikhianati. Saya nggak cuma kehilangan suami, Dok. Saya kehilangan identitas. 5 tahun ini, saya hidup dalam definisi yang dibuat oleh orang lain. Ibu rumah tangga modern, istri yang tangguh, perempuan muslimah mandiri, tapi tetap patuh. Tapi, siapa yang benar-benar lihat saya? Dan selama 5 tahun itu, apakah ada saat ibu merasa benar-benar didengar? Tidak ada. Imran selalu sibuk dengan egonya. Dia sering bilang, "Kamu ini terlalu ambisius," atau "Jangan lupa kodratmu sebagai istri." Padahal saya hanya ingin didengar, dihargai. Saya nggak pernah minta lebih, tapi saya juga manusia, Dok. Saya juga perempuan yang punya rasa, yang pengen dipeluk, bukan cuma diminta masak dan diam. Ibu pernah menangis di hadapan dia. Pernah. Tapi dia cuma bilang, "Kamu ini drama banget ya." Waktu saya bilang saya capek, dia jawab, "Kamu kan kerja suka-suka. Saya di rumah aja nggak ngeluh." Saya sampai mikir, apa saya salah jadi perempuan seperti saya sekarang? Ibu tidak salah, Lestari. Menjadi perempuan yang mandiri tidak menghilangkan hak ibu untuk dicintai. Tapi, boleh saya tanya sesuatu yang mungkin agak dalam? Silakan, Dok. Selama ini, ibu bertahan karena cinta atau karena takut ditinggalkan? Saya pikir, awalnya karena cinta. Tapi, semakin kesini, saya sadar, saya bertahan karena saya takut. Tidak berarti kalau tanpa dia. Saya takut kalau saya keluar dari peran istri ini. Saya nggak punya tempat. Itu perasaan yang sangat manusiawi. Tapi malam itu, di atas panggung, ibu berdiri bukan sebagai istri, tapi sebagai diri sendiri. Dan itu langkah besar untuk menyembuhkan luka. Tapi, kenapa sakitnya baru datang sekarang, Dok? Kenapa bukan saat saya tahu dia selingkuh, bukan saat saya bicara di panggung? Karena saat itu ibu sedang bertahan. Ibu dalam mode bertahan hidup. Tapi sekarang, di ruang ini, ibu sedang membuka luka itu. Dan rasa sakit yang muncul sekarang justru tanda bahwa ibu sudah siap untuk sembuh. Saya kira saya kuat. Tapi ternyata saya pecah di bagian yang tak terlihat. Kadang, kekuatan yang paling sejati justru ada dalam pengakuan bahwa kita sedang rapuh. Dan Ibu Lestari hari ini sudah sangat berani. Terima kasih, Dok. Saya ingin sembuh. Saya ingin berdamai dengan rasa hampa ini. Saya ingin tahu siapa Lestari yang sebenarnya, tanpa embel-embel istri siapa atau gelar apa. Itu langkah pertama yang luar biasa. Dan saya akan menemani ibu dalam setiap langkahnya. Ibu Lestari, saya benar-benar menghargai keterbukaan ibu hari ini. Boleh saya tahu, setelah malam itu, setelah semua tangis dan keheningan, apa yang ibu lakukan di hari berikutnya? Pagi tanggal 26 Januari, saya bangun di kamar hotel dengan mata bengkak. Tapi, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasa ringan. Sunyi, tapi bukan kesepian. Rasanya seperti saya baru selesai dari badai, Dok. Dan apa yang ibu lakukan dengan rasa itu? Saya berdiri di depan cermin, lihat wajah saya. Rambut acak-acakan, mata sembab, tapi saya senyum, Dok. Bukan senyum palsu yang biasa saya pasang di hadapan klien atau di depan Imran.
tapi senyum dari tempat yang dalam. Seperti saya akhirnya mengenal diri saya sendiri. Apa yang ibu katakan pada diri sendiri saat itu? Saya bilang pelan, "Lestari, kamu cukup. Kamu pantas dicintai. Tanpa syarat, tanpa harus membuktikan apa-apa." Itu afirmasi yang indah sekali. Dan apa yang terjadi setelah itu? Saya keluar hotel, jalan kaki menyusuri Jalan Riau. Udara Bandung pagi hari sejuk sekali. Saya mampir ke warung kecil, beli nasi kuning dan teh manis hangat. Pemilik warung, ibu tua berjilbab, senyum ke saya dan bilang, "Kelihatannya capek ya nak, tapi wajahmu tetap tenang." Saya hampir nangis, Dok. Orang asing yang nggak tahu saya siapa, tapi bisa lihat ketenangan yang saya sendiri baru sadar saya miliki. Momen sederhana, tapi penuh makna ya. Iya, dokter. Dulu saya pikir kebahagiaan itu datang dari pengakuan orang lain, dari suami yang bangga pada saya, dari klien yang mengagumi desain saya. Tapi ternyata, bahagia itu muncul dari hal sekecil menerima diri sendiri, bangga pada luka sendiri, dan tetap memilih jalan pulang ke dalam hati. Lalu bagaimana perjalanan ibu setelah kembali ke Surabaya? Saya pulang malam itu juga. Di kereta, saya tulis surat untuk diri saya sendiri. Isinya tentang mimpi-mimpi yang pernah saya kubur karena pernikahan. Tentang bisnis kecil yang ingin saya mulai. Bukan untuk penghasilan, tapi sebagai ruang ekspresi. Saya juga mulai nulis lagi di jurnal. 3 halaman setiap pagi, tanpa sensor. Menulis bisa jadi terapi luar biasa. Apa yang ibu temukan dalam tulisan-tulisan itu? Saya menemukan bahwa saya tidak sendirian. Ada suara dalam diri saya yang selama ini dibungkam oleh tuntutan jadi istri sempurna. Saya belajar memeluk kegagalan saya. Bahkan, saya menulis surat maaf untuk diri saya sendiri. Untuk Lestari yang dulu diam saat disakiti. Saya peluk dia, Dok, lewat tulisan. Ibu Lestari, perubahan ini bukan hal kecil. Ini adalah bentuk lahir kembali. Saya merasa seperti terlahir lagi. Mungkin belum sempurna, tapi saya tahu saya sedang menuju versi terbaik saya. Dan saya bahagia, Dok. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena saya akhirnya jujur pada diri sendiri. Dan itu adalah bentuk kebahagiaan yang paling utuh. Saya bangga pada ibu. Terima kasih, dokter. Saya datang ke ruang ini dalam keadaan rapuh. Tapi, saya keluar dengan hati yang lebih utuh. Luka saya belum hilang, tapi saya tidak lagi takut untuk melihatnya. Luka itu bukan musuh. Luka itu adalah pintu. Dan ibu sudah memilih untuk membukanya dengan keberanian. Bu Lestari, kalau ibu membayangkan hari-hari ke depan, tanpa Imran, tanpa semua kebisingan itu, apa yang ibu lihat? Hening, dokter. Tapi bukan kosong, lebih kayak tenang. Kayak pagi hari di teras rumah waktu semua orang masih tidur. Dan satu-satunya suara yang terdengar cuma sendok menyentuh cangkir. Kedengarannya sangat damai. Iya. Saya bayangkan pagi yang sederhana. Bikin teh melati sendiri, nyalain lilin aroma vanila, terus buka jendela apartemen saya. Biarkan angin masuk dan bawa semua rasa yang dulu saya tahan. Kecewa, marah, takut, dan akhirnya lega. Ibu ingin mulai dari mana? Dari dapur. Aneh ya, Dok? Tapi saya ingin mulai dari masak. Dulu saya masak karena kewajiban. Sekarang saya pengen masak buat diri saya sendiri. Nasi goreng sederhana, telur dadar, sambal terasi. Bukan buat siapa-siapa, tapi buat Lestari yang lama nggak dikasih perhatian. Tindakan kecil, tapi mengandung cinta yang besar. Saya juga pengen beli sepeda lipat, keliling sore di Jalan Raya Darmo, mampir ke taman kota, duduk sambil baca buku. Mungkin nanti saya tulis blog kecil, isinya catatan harian.